Aduh, gawat, gawat kita terlambat ke pernikahan Bibi. Tong Xianju. Tong Xianju. Tong Xianju. Untung kita tidak terlambat. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun, bersedia ke kamu tanpa syarat, mencintainya, menghormatinya, sampai akhir hayatmu. Bibi, kamu harus bahagia. Pengantin pria, apakah kau bersedia? Aku tidak bersedia. Siapa dia? Xiao Yu. Kenapa kamu di sini? Kabur denganku, yuk. Astaga. Apa yang terjadi? Ini pernikahan bisnis keluarga kita. Jika kamu berani mempermalukan aku di depan semua tamu dan membuatku malu, awas saja. Aku tak mau jadi boneka perjodohan. Aku ingin mengejar cinta sejatiku. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Anak durhaka. Anak durhaka. Pasti pengantin wanita kalian, yang menyebabkan ini. Somehow dari keluarga kami, selalu patuh dan penurut. Kenapa dia melakukan ini? Omong kosong. Aku sudah melihat Yuzhan tumbuh dewasa. Kami tahu betul siapa dia. Pasti dia yang melakukan. Sesuatu yang memalukan Joan. Jaga bicaramu. Bagaimana bisa kami besanan dengan orang sepertimu? Menjijikan. Beraninya kau memukulku. Hentikan. Kilyarga Kaya. Mana mungkin ada cinta? Sungguh konyol. Sini, Xiao Kei, makan daging yang banyak, biar cepat besar. Bibi juga makan. Bibi tidak suka daging, makanlah. Kamu anak haram tak diinginkan. Xiao Kei. Kamu. Bangun, Xiao Kei. Bangun. Tidak apa, Xiao Kei. Bibi akan melindungi. Bibi, kalau aku sudah besar, aku juga akan melindungi Bibi. Benarkah? Tentu saja. Semua, berhenti. Bibi, sejak kecil, kau selalu melindungiku. Sekarang, giliran aku melindungimu. Jika dia tidak mau, aku yang akan menikahimu. Bahkan jika langit runtuh hari ini, pernikahan ini harus tetap berlangsung. Sebenarnya, aku sudah lama menyukai. Kecelakaan yang tidak menyenangkan ini adalah sesuatu yang tak seorang pun ingin melihatnya. Tapi aku rasa, ini adalah kesempatan dariku. Jadi, kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Bibi kecilku sayang, kenapa kau hanya diam saja? Aku berniat baik membantu. Jangan sampai membuatku malu ya. Baik. Aku setuju menikah denganmu. Anakku. Cincinnya, berikan padaku. Maafkan aku. Memulai dengan cara seperti ini, tapi aku berjanji pada nanti aku akan memberikanmu pernikahan yang hanya milik kita berdua.
Tidak akan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Baik. Kamu. Apa yang kau pikirkan? Dia itu bibimu. Maafkan aku, Bibi. Hari ini aku benar-benar tidak ada cara lain. Aku hanya bisa. Bibi. Tak kesangka kau punya fetish seperti ini. Tapi aku tidak suka berhutang pada orang lain. Hanya kali ini saja. Bibi. Kamu, apa yang kau lakukan? Kenapa? Apa kau tidak menginginkan tubuhku? Tidak. Tentu saja tidak. Aku pada Bibi tidak pernah punya pikiran seperti itu. Ibu. Anak-anak, kau ingin mati, ya? Bibimu bilang, kamu tidak pergi ke pernikahan. Kamu di mana saja? Aku datang. Aku masih di hotel. Masih berbohong. Cepat kembali ke sini. Awas kalau tidak kupatahkan kakimu. Aku di sini. Aku seharian di hotel. Ini. Astaga. Aku salah tempat pernikahan. ITU, dia. Kenapa, pengantin pria? Tidak puas denganku? Salah paham, Bibi. Bukan, Nona. Ini semua salah paham. Salah paham. Mungkinkah sumpahmu padaku hari ini sampai yang kau ucapkan semua bohong? Di depan orang tuaku, di depan para tamu, kau bilang akan menjagaku seumur hidup. Itu juga bohong? Kau tahu. Akibat berbohong padaku, itu apa? Yuzen, aku salah. Yuzen, aku benar-benar salah. Kumohon, bayarkan. Aku dan Xiaohui, kumohon, aku tidak akan berani lagi. Yuzen, aku salah. Yuzen, aku salah. Jadi, kamu tidak akan berbohong padaku. Kan? Ini. Ini kartu gajiku. Semua tabunganku ada di sini. Kuberikan padamu untuk disimpan. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu mau menghidupiku? Berapa penghasilanmu sebulan? 3.000. TAPI. Aku baru saja menyelesaikan bisnis besar. Sebentar lagi aku bisa jadi karyawan tetap. Nanti gajiku jadi 5.000. Meski sekarang gajiku kecil, tapi aku yakin, selama aku bekerja keras, aku pasti bisa naik jabatan dan gaji. Aku akan memberimu kehidupan yang baik. Berapa penghasilanmu? Kau mengejekku? Aku. Cuma sedikit lebih banyak dariku. Apa yang perlu dibanggakan? Yang saya bicarakan adalah 4.000. 10.000. Tuan Li,
Li, Tuan. Itu. ITU. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan. Aku pergi duluan. Tuan Li. Sang Hao sudah menanganinya. Lain kali, lakukan dengan bersih. And membuat Tuan takut. Ya. Tuan Li, dari perusahaan Anda, Saudara Suke Lumayan, masalah kerja sama ini sudah beres. Tuan Li, anak ini adalah... Tuan. Sepertinya dia adalah karyawan grup Shengxi. Suke. Minarik. Di mana orangnya? Selamat. Grup Sang secara resmi sudah bekerja sama dengan grup Shengxi kami. Kamu telah mendapatkan proyek besar senilai 100 juta untuk perusahaan. 100 juta. Tuan Zhang. Sudah cukup minumnya? Baik. Tuan Zhang. Lihat. Soal kontrak. Saudaraku, tenang saja. Besok pagi, datang ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak. Terima kasih, Tuan Zhang. Ayo. Heitai. Hati-hati. Pelan-pelan, Tuan Zhang. Tentu saja. Kalau begitu, bukankah aku punya uang untuk menafkahi istri? Kamu kenapa? Seperti linglung begitu? Baru saja menikah. APA? Kamu menikah? Bukan. Bibiku menikah. Aku menghadiri pernikahan bibiku. Aku kaget. Dengar tidak? Tuan Li kita juga menikah. Tuan Li. Kamu baru di perusahaan, jadi tidak tahu. Tuan Li kita ini Dijuluki sebagai harimau Zhonggai. Dia sangat kejam, dan temperamennya buruk. Sering memarahi bawahan. Atasanku yang dulu hanya membantahnya sekali. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia. Ya ampun. Harimau betina seperti ini. Ada juga yang berani menikahinya. Tapi, ku dengar di hari pernikahannya, calon suami Li melarikan diri dengan orang lain. Saat itu muncul seorang pria memanfaatkan kesempatan langsung menikahi Li. Alur ceritanya gila, kan? Drama pendek pun tak berani begini. Benar-benar gila. Apa katamu? Melarikan diri, memanfaatkan? Kenapa kau begitu bersemangat? Jangan-jangan, pria di pernikahan itu kamu, kan? Tidak mungkin kebetulan, kan? Oak. Aku setuju menikah denganmu. Tidak mungkin. Li Itu, bos bernilai ratusan juta. Bagaimana mungkin dia menyukai pria miskin seperti... Mimpi di siang bolong. Kau orang miskin. Pantas untuk Li? Kodok ingin makan angsa. Jakuma orang miskin. Bisa cocok dengan Direktur Li? Suksua. Apa maksudmu? Maksudnya APA, masih belum jelas. Direktur Li adalah entrepreneur top Shanghai. Salah satu 4 kecantikan. Kamu yang miskin. Pantas untuknya? Su Shui. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Waktu kita pacaran. Hari raya pun. Tak ada hadiah. Minta tas 20.000 yuan. Saja tak mau beli. Dasar pelit. Masih bilang bukan miskin? Lalu selama kita masih pacaran, kamu main dengan ketua tim? Kamu. Aku punya. Bukti kalian ke hotel. Mau kupamerkan. Casey semua orang? Dasar pembohong. Aku dan Ketua Chu saling mencinta. Kalian komplotan penjahat. Cari mati. Berani mukulin orang. Aku bosnya. Mau pukul atau marah, terserah aku. Mau istrinya pun. Harus diserahkan dengan 2 tangan. Kamu. Ada masalah? Tak terima ya? Tak suka minggir. Shengxi tak butuh sampah. Suke baru rai. Proyek 100 juta yuan. Dia bukan sampah. Justru kalian berdua bisa setara dengannya? 100 juta?
Kontrak Grup Zhang berhasil diraih. Director Lee sangat senang. Memutuskan beri bonus 1 juta yuan sebagai hadiah. Ksuke. Selamat ya, luar biasa. Mari kita beri. Chu Tian, Chu. Aku hanya menghormati ayahmu. Hingga merebut jasa anak itu. Untuk memuluskan jalanmu. Nanti saat direktur utama tertarik. Tenanglah paman. Nanti saat aku sukses, pasti tak akan lupakanmu. Ini mustahil. Kaksu. Kontrak ini seharusnya hasil kerjamu, usaha keras Samuel Lihat. Kenapa hadiahnya jadi miliknya? Kaksu. Perusahaan salah? Terima kasih kepala. Terima kasih, Grup Shengshi. Kepala, APA ini salah. Kontrak grup SHAT, kurai dengan susah payah, minum-minum setiap hari. Kenapa bonusnya jadi miliknya? Suke. Kamu cuma magang. Berani meragukan keputusan perusahaan? Dia tak mau nikah. Aku yang nikah. Untukmu. Aku akan bertanggung jawab. Dasar bodoh. Siapa butuh dihidupi? Gaji 3.000 sebulan, sendiri saja susah. Mau menghidupiku? Direktur Lee. Tak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Tugas yang kuberi, sudah selesai? Sudah kukabarkan ke sales. Yang raih kontak grup Zhang. Hadiah 1 juta yuan. Baik. Lin Shi, bawa anak nakal itu kembali ke sini. Siap. Aigreku. Jemput tuan muda pulang. Yap. Dusi kaisar kecilku, saya sudah tahu. Segera sampai. Kalau kau tidak cepat, aku takkan peduli lagi. Kenapa aku punya si kaisar seperti ini? Perusahaan keluarga tidak mau diurus. Malah mau jadi magang. Saya tidak meragukan keputusan perusahaan. Saya hanya merasa perusahaan harus lihat pengorbananku. Beri keadilan. Kalau tidak salah ingat, kau lulus belum setahun. Ayah. Benar? Anak muda sekarang. Jangan terlalu fokus ke penjualan. Ingat, jangan muluk-muluk. Yang terpenting sekarang adalah berkembang. Saya sales, tidak peduli penjualan. Peduli apa? Gaji pokok saya 3,000 sebulan tanpa penjualan. Bagi biaya ibu? Dan. Suke, apa maksudmu? Kau pikir perusahaan gajimu kurang? Hari ini kau begini, besok dia begitu. Kalau semua sepertimu, perusahaan mau tutup? Kepala, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin dapat hak saya. Kontrak ini saya yang dapatkan. Bonus itu. Apa saya bilang tidak kasih bonus? Kau di perusahaan, berteriak-teriak. Apa kau tidak anggap? Kepala ini penting? Kepala. Maaf. Suke. Bukankah perusahaan beri kesempatan belajar, berikan kesempatan berkembang, dan wadah? Harusnya berterima kasih. Saya bersyukur. Kalau memang bersyukur, seharusnya patuh aturan perusahaan. Ya, tahun ini penjualan naik, tapi sebagian besar adalah jasa saya dan Sue. Tapi melihat kau tak ada jasa, masih ada usaha. Saya akan kasih dari kantong sendiri, sebagai bonus. Berapa nominalnya? Dang. Kak Su untuk perusahaan, dapat kontrak 100 juta, cuma dikasih 100 yuan, ini keterlaluan. Jangan ikut campur, mau kerja atau tidak? 100 yuan. Kau serius? Kau pikir saya bercanda? Kau cuma magang. Kerja paling sedikit. Cuma suruh-suruhan. Kerja kecil. Jadi teman makan klien. 100 yuan ini sudah lebih dari cukup. Suke, kalau tidak salah tebak, masa magangmu hampir habis, bukan?
Melihat 3 bulan ini, tak ada kontribusi. Perusahaan memutuskan. Mimikat, silakan angkat kaki. Atas dasar apa? Karena saya atasannya. Mau saya pecat? Ya PK, kau bicara lagi. Ikut dipecat? Pecat saja. Gua juga mau keluar. Ksuke, kita pergi. Boleh dipecat. Aku baru selesai merampungkan kontrak 100 juta yuan kemarin. Bonus harusnya jadi hakku. Bonus? Mana mungkin kau yang negosiasi? Yang benar itu, kepala tim Chu yang urus. Dasar. Goblok. Sudahlah. Kepala tim Chu itu, keponakan kepala departemen. Kau tak mungkin menang lawan mereka. Iya dong. Benar tuh, cepat minta maaf ke kepala tim Chu. Kepala tim Chu punya backingan kuat di perusahaan. Anak baru lulus kayak kau. Mau lawan dia pakai apa? Kalian anak baru lulus ini. Sok bisa mulu, pamer kehebatan. Ksuke, kau kuma fresh graduate. Perusahaan kasih kerjaan. Itu udah lebih dari cukup. Kamu harusnya, bersyukur. Bukan minta bonus KE, kepala departemen. Jangan keterlaluan. Hah? Mau mukul aku? Aku kasih waktu, 3 detik. Singkirkan tangan kotormu. Atau gaji bulanan, 3.000 yuan pun kau tak dapat. 3. 1 detik, 1.000 yuan. Ksuke. Jujur ya. Kontrak memang hasil kerjamu, tapi paman kepala departemen adalah paman kandungku. Karya besarmu, gampang kuambil. Kau, ada masalah? Gak terima ya? Hah? Aku sengaja ambil jasamu. Mau apa kau? Hah? Punya koneksi? Punya jaringan? Punya bakat? Ksuke. Sudahlah. Manajer Lee datang. Manajer Lee memang 4 besar wanita cantik Zonghai. Lebih muda dan cantik dari bayanganku. Setelah kontrak dengan Sheng Group beres, aku akan naik jabatan. Dan nikahi dia. Pasti gampang. Manager Lee, ada apa sampai ke divisi penjualan? Manajer Lee, ini kepala divisi penjualan kami. Manager Lee, ini bintang divisi kami, kepala tim Chu. Kepala tim Chu. Kontrak 100 juta yuan itu. Hasil jerih payahnya mabuk sampai muntah darah. Betul. Aku yang tanda tangani kontrak dengan Zhang Group. Bagus. Akan kuberi hadiah istimewa. Apa permintaanmu? Saya tak perlu hadiah. Saya mengajukan bergabung dengan kantor direktur utama untuk membantu Bapak meringankan beban. Baiklah. Tapi saya tanya sekali lagi. Kontrak ini benar-benar kamu yang negosiasi? Direktur sibuk dengan segudang urusan. Mana mungkin memperhatikan urusan sepele divisi penjualan. Pasti dia cuma mau mengelabuhi saya. Iya, saya yang menandatangani. Baik. Sangat bagus. Direktur Sukwe datang. Beliau akan membela keadilan untukmu. Sekarang saya akan temui beliau untuk protes. Lupakan. Perusahaan ini banyak sampah masyarakat. Direkturnya pasti juga begitu. Kerjaan ini tidak layak dipertahankan. Kita pergi. Kerjaan tidak mau. Istri juga tidak diinginkan? Kamu. Kenapa kamu datang ke perusahaan? Ini salahmu. Masih bulan madu. Tapi malah menyanyiakan saya. Saya Caspian. Ya. Bicaralah di rumah saja nanti. Kamu sudah ditindas segini parahnya. Kontrak Susapaya Didapat, Dimeling Orang Lane. Masih mau bicara di rumah? Saya tidak akan mengizinkan. Tapi saya tidak suka berhutang budi. Kemarin kamu membantu saya. Hari ini siapa berani ganggu kamu?
Akan saya usir dari Zhonghai. Tidak ada tempat berpijak. Oh. Manajer Li salah paham. Ini semua salah paham. Dasar buta mata. Berani memalsukan jasa Nyonya Bos? Nyonya Bos? Siapa Nyonya Bos? Hai. Saya pemilik grup Shengshi. Siapa yang kau sebut Nyonya Bos? Aku Camel. Aku menikahi bosku sendiri. Tidak mungkin. Dia pasti bohong. Dia cuma orang miskin. Mana mungkin direktur menikahinya? Siapa bisa buktikan kamu direktur? Saya tidak kenal kamu sama sekali. Kamu pasti aktor bayaran. Yang direkrut Ksuke, berdusta untuk menipu kami. Minggir, Paman. Cepat telepon direktur. Paman, bilang ada orang palsukan identitasnya. Usir mereka keluar. Saya percaya padamu. Tapi kamu mencuri jasa dan menipu. Paman, kenapa pukul saya? Paman apaan? Bukan pamanmu. Cepat keluar dari grup Shengshi, atau saya pukuli setiap ketemu. Kamu sendiri yang bilang, Sukue tidak punya kemampuan. Den latar belakang. Kamu yang suruh curi jasanya. Sekarang pura-pura jadi orang baik? Liu Erdan, kamu menghancurkan saya. Omong kosong. Manajer Li, jangan dengarkan dia. Saya bekerja keras di perusahaan. Tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Liu Erdan, kira denken tanpa saya sekali. Bisa lepas tanggung jawab, Danggaya, mimpi kalau mau dipecat, bareng-bareng dipecat. Kalau bukan karena ayahmu. Kakap. Sangat menjijikan. Sekretaris Su pecat mereka berdua. Diblokir di seluruh Zhonghai. Baik. Suke, kamu masih mencintaiku kan? Semua karena Chu Tian. Dia yang memaksaku bersamanya. Kalau aku tak putus denganmu dia akan memecatku. Suksue, apa yang kau omongkan? Diam kau sampa. Suke, maafkan aku. Bicaralah baik pada Direktur Li. Jangan pecat aku. Di atas ada ibu, di bawah ada adik. Seluruh keluarga andalku. Bawel banget. Luar biasa puas. Perempuan ini, sudah lama ingin menghajarnya. Ah. Sebenarnya dia minadian. Jangan pura-pura kau senangkan? Sifat diam-diam mesum pria. Aku paham betul. Ramai sekali di sini. WK, Direktur Sang, Anda datang. Beri saya kesempatan, Sukue tidak punya kemampuan, tidak ada pengalaman. Anda mau kerja sama dengan saya jamin diskon terbesar. Siapa Anda? Kami kenal, kontrak hanya dengan Anda. Suke adik saya. Kontrak dengan Shengshi Group, hanya Suke yang saya akui. Kak Sang, kenapa Anda datang? Ini gara-gara adik yang tidak berguna. Saya dengar Su diduga, Typecat, Shengshi Group, gaji 2 kali lipat. Bergabung ke Zhang Group. Zhang Group top di Zhonghai, selevel Shengshi. Su punya koneksi ini, kalau masuk Zhang Group, pasti jadi eksekutif. Ini. Berani kau. Terima kasih Kak Sang, sekarang sudah jelas. Saya tetap ingin tinggal di Shengshi Group. Bas Zhang, Anda datang ke perusahaan kami hanya untuk merekrut orang? Nyonya Li, kemarin saya mabuk, tidak bisa hadiri pernikahan. Semuanya lancar kan? Berkat doa Anda. Sinua Lankar. Wen-Wen, mainmu sudah cukup. Pulang dengan ayah. Wen-Wen, kak kalian. Baik ayah. Kak Su. Nyonya Li benar istrimu? Susah dijelaskan sebentar. Kenapa? Kamu janji padaku. Mau ingkar? Aku salah, Yuzen. Tidak. Saya mengerti. Tapi saya takkan menyerah. Aduh sakit.
Hancur. Tant, sakit. Sakit. Berani kamu, masih ingat tante? Pernikahan pun tak hadir. Maaf. Sebenarnya kemarin. Kenapa terima lamaran si miskin itu? Ayahmu sedang marah. Zhang bol kabar dari Nika. Tapi aku tak boleh nikah kilat dengan orang. Keluarga Li di Zhonghai. Termasuk keluarga terpandang. Ayahmu sangat peduli kesetaraan. Kelakuanmu ini memelukan keluarga Li. Apakah gengsi keluarga lebih penting dari kebahagiaanku? Kecocokan status sosial. Benar sesignifikan itu? Apa? Camus. Kamu menikah? Aku harus telepon kakak perempuan. Tant. Jangan beritahu ibuku. Aku pasti dihajar sampai mati. Wah, baru sekarang takut ya? Sebenarnya itu cuma kesalahpahaman. Hanya saja untuk sementara, sulit dijelaskan sekarang. Baiklah, ya ampun, oke, oklah. Nah, butuh bantuan tante, bantu mempertimbangkan? Ini anak siapa sebenarnya? Beruntung banget, bisa menikahi Xiao Kue. Tante, jangan diterusin. Aku yang lebih rendah statusnya. Kamu harus percaya diri. Tenang, tante selalu dukungmu. Haha. Wah, gadis ini bagus. Hai. Tuan Xu. Nyonya Li mau temui Anda. Tante, aku pergi dulu, nanti malam ketemu lagi ya. Ingat, jangan bocorin rahasia ini. Tenang tante, tidakkah kau percaya? Kamu yang bilang ya. Kerja dulu ya. Diash. Halo kakak, tahu nggak? Xiao ke kita ini. Iya hahaha. Masuk. Mekang Zhonghai. Memang layak reputasinya. Kamu takut padaku? Enggak kok. Waktu 8 tahun. Kakek kasih hadiah ulang tahun. Coba tebak? Jangan. Yang ini ya? Yuzen. Lihat pistol mainan dari kakek. Suka nggak? Suka, terima kasih kakek. Baguslah. Siapa bilang perempuan kalah? Mulai sekarang, Yuzen cucuku ini akan jadi putri harimau, penerus masa depan keluarga Li. Pantasan galaknya. Apa katamu? Bukan apa-apa. Kalau pernikahanmu dengan Sang Hao. Cuma pernikahan bisnis keluarga. Kakekku sudah lama terbaring sakit. Dia takut aku tersisih di keluarga Li. Makanya minta bantuan keluarga Zhang. Oh begitu rupanya. Sepertinya kamu salah pilih orang. Aku cuma orang biasa. Nggak bisa bantu kamu. Menyesal ya? Laki-laki sejati. Harus menepati janji. Dasar laki-laki. Besok temani aku pulang. Pulang buat apa? Temui kakekku. Keterlaluan banget. Urusan pernikahan sebesar ini, nggak diajak diskusi. Masih ada ibu di matamu? Jangan lihat bibi. Waktu itu kejadiannya mendadak. Aku juga. Gede-gede masih belum mengerti. Cewek keluarga mana? Sudah resmi nikah? Sudah beri mahar? Mbak, aku sudah cari tahu soal cewek ini. Dia bosnya Shuka. Sifadan Rupa Sampurna. Bibi. Kok kamu tahu? Mata duaku kan tajam. Ini bukan mama. Tapi hebat juga. Anak baik-baik ternyata. Bisa ngedate bos sendiri. Dasar mirip bapaknya. Nggak punya cuma jago cari istri.
Bu, kalau nggak ada hal, aku duluan. Minggir. Sayap. Aku nggak sedang pujian diri. Siapkan hadiah lamaran, kirim ke keluarga Lin. Jangan sampai dibilang, keluarga Lin tak beradab. Kalau ukurannya sederhana saja. Siap. Allô Xiao Kui. Siapkan hadiah lamaran ke Li. Budget? Tanya berapa? Nyonya bilang, tak ada batas maksimal. Dasar selalu manjakan dia. Nanti ketemu kakekku, jangan asal bicara. Dia sedang sakit, kalau ada yang ditanya, jawab saja jujur. Tuan muda, mau anggur? Manis tidak anggurnya? Ayo minum. Tuan muda, ganteng banget. Nona. Pergi sana. Kak, kok pulang? Loh, ini kan si sampah dari desa. Ngapain bawa dia? Dia adalah kakak ipar, jaga milikmu. Si sampah, pantaskah dia masuk keluarga Li? Lucu. Berani Kopukulaku? Memangnya kenapa? Dia kakak iparmu, kau tidak tahu sopan santun. Kupukul kau untuk mendidikmu. Aku perlu didik olehmu. Liu Zhen? Kau panggil aku apa? Li Yuzhen. Ulangi katamu. Kakak. Sudahlah Yuzhen. Aku memang orang desa, dia tidak sepinana salah. Kau suamiku Li Yuzhen, hanya aku yang boleh menegurmu, orang lain tidak berhak. Inikah rasanya dilindungi istri? Sungguh menyenangkan. Knock. Ibu, pas sekali kau datang. Kakak mau membunuhku. Yuzhen, kalian saudara kandung, jangan berkelahi, mengerti? Zheng Xiaoyun, aku sudah pukul anakmu. Kau pasti ingin membunuhku sekarang. Apa yang kau omongkan? Zheng Xiaoyun, jangan berpura-pura di luar, seperti ibu yang baik. Padahal kau membenciku. Bertahun-tahun kau ingin menyingkirkanku, agar anak kesayangan mewarisi harta keluarga. Li Yuzhen, jangan terlalu sombong. Begitu ayah meninggal, kulihat siapa di keluarga Li yang akan memanjakanmu. Aku sudah sangat toleran, menganggapmu anak sendiri. Tak cuma lukai Li Xiang, kau juga fitnah aku. Kau lukai Li Xiang, masih merasa benar? Dia tak hormat, mau pukul suamiku. Sebagai ibu gagal mendidiknya. Maka sebagai kakak, aku wajib, dan perlu, memberi pelajaran untuk... Kau keterlaluan. Ini selesai kampung tak tahu aturan. Sembarangan bicara. Takut kau akan kuatkan ku ayah? Ayo. Bukan cuma pukul. Kusir dia pun bisa. Bisa apa kau? Kau tak bisa ditolong. Kau. Sekarang juga, sujud minta maaf ke anakku. Aku akan maafkan. Kalau tidak, ku beri pelajaran. Sudah berlutut. Minta maaflah. Aku sudah minta maaf. Suami Li Yuzhen. Tidak ada kata. Minta maaf. Baik. Akan kuadukan ke ayahmu. Biarkan ayahmu yang putuskan. Ayo pergi. Li Yuzhen. Shuke, kalian berdua tunggu saja. Akan kubuat hidupmu sengsara. Yuzhen. Maafkan aku. Aku. Ini bukan salahmu. Dari dulu dia benci aku. Bahkan jika bukan kau, akan ada orang lain. Hingga aku dinikahkan. Ternyata dia menikah. Hanya untuk menyenangkan keluarga? Nona cari siapa? Keluarga Li.
Datant un tu kanak tuan kami, me la marre. Anak Duraka. Kau tahu salahmu? Apa salahku? Untuk sampah ini. Kau lukai adikmu, Lawan Tant Zhang? Dia bukan sampah. Dia suamiku. Yushen. Keluarga Li ini adalah keluarga ternama di Songhai. Walau bukan nomor 1, pasti 3 besar. Lihat dirimu. Memelayang kampung, memiliki keluarga. Kalau begitu, siapa Zhang Xiaoyun? Dulu cuma pengamen jalanan. Kau. Berani hina suamiku? Suami, bertahun-tahun, aku berkorban untuk Yuzhen. Kerja keras. Dibalas fitnah. Anak Duraka, cepat minta maaf. Dia bukan ibuku. Ibu meninggal 10 tahun lalu. Dia yang membunuh. Kau. Berani melawan? Paman. Walau aku orang desa, tapi aku bekerja keras. Aku bisa jaga Yuzhen. Minggir. Kau dan Yuzhen berbeda dunia. Tak mungkin bersatu. Aku yakin, dengan kerja keras, aku bisa beri bahagia. Kau siapa? Cuma orang kampung. Brengsek. Lebih hina dari semut. Tahu arti kesepadanan status? Ayam hutan incar Phoenix? A. Kesepadanan status. A. Ayam hutan lawan Phoenix? Bibi, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk mendukungmu. Sudah dewasa begini, datang ke rumah mertua, tidak tahu membawa apa-apa. Dari mana orang ini? Siapa yang mengizinkannya masuk? Tuan Dan Ionia. Dia masuk sendiri. Saya tidak bisa menghentikannya. Pergi dari sini. Baik. Kamu ibunya, ya? Ini bibiku. Tepat sekali. Saya memang ingin bicara denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara denganku? Bibi, apa yang kamu katakan? Di mana Li Yongliang? Suruh dia menemuiku. Nama kakekku, berani kamu menyebutnya? Keluargali. Nilai pasar puluhan miliar, bisa dibilang. 3 besar di Songhai. Li Yongliang. Pilar keluarga Li, pahlawan generasi. Anak ini, Li Zonting. meski tak sehebat ayahnya, tapi bisa menjaga bisnis keluarga. Kukuli Yuzhen. Putri Jenderal, terlahir sebagai raja. Bagus kalau kamu tahu. Tapi. Aku tidak keberatan. Apa yang kamu katakan? Raja dan jenderal turun-temurun, abadi selama ribuan tahun, bisa disebut klan, bertahan ratusan generasi, bisa disebut keluarga kaya, 3 generasi orang hebat, bisa disebut keluarga terhormat, keluarga Li kalian, bisa dibilang keluarga terhormat. Tapi karena Xiao Keku. Dan putrimu, Yang Jatu Saint-Tapada Pendangan Pertama. jadi aku tidak keberatan. Bibi, apa yang kamu katakan? Keluarga Li sangat kaya. Kamu akan tahu nanti. Sombong sekali, Yuzhen. Ini suami yang akan kamu nikahi? ITU, bibi saya, dia memang seperti itu. Jangan tersinggung ya. Tidak. Aku rasa dia baik. Bibi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Keluarga Lin kami selalu mengikuti aturan, meskipun kamu sudah dengan menikahi Yuzhen. Tapi 3 surat dan 6 upacara tidak akan kami kurangkan. Study Unit D, Istana Puncak Awan. Apa? Istana Pankakawan? Ini adalah sebuah rumah yang tak ternilai harganya. Katanya yang tinggal di sana adalah orang-orang penting semua. Patung Guanyin dari Giok Putih. Parangguanin Jaik Putih terbaik, dilelang top Daxia. Kabarnya dibeli oleh orang terkaya, di Songhai seharga 1 miliar. Bagaimana mungkin ada padanya? 10 kilogram emas. Kalong Heart of the Ocean. Perhiasan kerajaan asing, berlian harapan, Heart of the Ocean. Ani Semuanya Diberikan Kepeda. Keluarga Li kami. Aduh, maaf ya. Seya Mamberikania Kepada. Nona Li Yuzhen. Soal apakah dia, orang keluarga Li kalian, dia sendiri yang memutuskan. Ayo besan, salah paham. Bukankah ini salah paham? Ayo, silakan duduk. Tidak perlu duduk. Saya datang untuk memberikan mas kawin. Oh, ya. Sekalian memberitahu CQ.
Ibumu menunggumu di rumah. Bawa istrimu pulang. Cepatlah. Baik. Ok. Cézéraon Suda Seya Berikan. Seya Perji. Silicon Jalan Perlahan, Isan. Anak baik, saya tidak tahu siapa Hyukyu, putra bangsawan dari keluarga mana dia, seharusnya kau katakan lebih awal, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayo kita temui kakek dulu. Baik. Suamiku, kau tidak mungkin menyerahkan keluarga Li kepada Yuzhen untuk dikelola, kan? Lalu bagaimana dengan putra kita? Kami sudah bersamamu bertahun-tahun, setidaknya ada kerja keras. Tak disangka, ibu dan anak akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik mati saja. Mana mungkin, sayang. Tuan keluarga Zhang Datang. Apa? Keluarga Zhang? Bocah keluarga Zhang itu kabur dari pernikahan, hampir membuat keluarga Li menjadi bahan tertawaan di Zonghai. Beraninya dia datang ke sini. Jangan temui dia. Sadarly, lama tidak bertemu. Beraninya kau datang ke sini? Keluarga Zhang kami memang bersalah pada keluarga Li. Tapi aku sudah menghukum Zhang Hao dengan keras. Hari ini, aku datang khusus untuk meminta maaf, memberi keluarga Li kesempatan besar. Permintaan maaf? Ini semua kau yang kirim? Tentu saja, hadiah-hadiah ini, semuanya kusuruh anakku untuk mengirimkannya. Tidak heran. Suamiku, kita ditipu oleh bocah itu. Tidak masuk akal. Kesempatan besar. Yang kau maksud itu apa? Keluarga Lin dari Kyoto. Itu keluarga Lin yang mendominasi konglomerat Dasha. Itu Yuzhen, kan? Kakek. Ini aku. Aku tidak akan mati. Kenapa menangis? Ternyata, dia juga punya sisi lemah. Apa kau menyalahkanku? Karena menjodohkanmu dengan Sang Hao? Manusia mati seperti asap. Setelah aku pergi, keluarga Li kita selama ini, akumulasi kekuatan dan jaringan akan berkurang sebagian besar. Keluarga Li kita di Zonghai, posisi keluarga kelas atas, akan bahkan mungkin menghadapi krisis. Aku tidak ingin kau terlalu lelah. Kakek. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan seumur hidupmu kerja keras hancur begitu saja. Nah, kakek minta maaf padamu. Siapa itu? Ini suamiku. Baik. Bagus. Anak baik. Kau harus berjanji pada jaga Yuzhen baik-baik. Karena selama ini, dia terlalu lelah. Kakek, tenang saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku tenang. Kembalilah, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Dia adalah Phoenix dari langit. Seharusnya melebarkan sayap dan terbang di langit. Betapa bangganya dia. Betapa cantiknya dia. Tapi di depan kakek, dia masih gadis kecil di pesta ultah ke-8. Yang digendong. Kenapa kau menatapku? Kek Mew, sangat baik padamu. Kakekku adalah orang yang terbaik bagiku di dunia. Ya. Sayang sekali, aku tidak pernah bertemu kakekku. Ibuku memberitahuku, kakek membenci ibu, jadi dia tidak pernah melihatku. Jangan bilang, kau ini benar-benar anak orang kaya? Mana mungkin, kalau aku anak orang kaya, aku tidak akan jadi anak magang. Kerja rodi sebulan, hanya dapat 3,000 yuan. Mungkin bibiku hanya berpura-pura mendukungku. Pasty bohong. Kau tidak suka dengan uang yang kuberikan padamu? Tidak, tidak, tidak. Oak, akan kenaikan gajimu. Terima kasih, bos. Kalau begitu temani aku ke suatu tempat. Kemana? Directly, apa perlu sampai begitu?
Apakah memukul bisa membunuh orang? Perlu melakukan ini? Directly. Kau serius? Jangan salahkan aku kalau begitu. Nyaman. Kau berbeda dengan gadis-gadis lain. Kenapa? Merindukanku? Ya, merindukanmu. Bukan itu maksudku. Terima kasih untuk hari ini. Kupikir. Kalian para bos wanita, sel and anggur merasakan setiap hari. Pasti sampanye. Atau pesta mewah. Tak kusangka kau ternyata suka tinju. Aku berbeda dengan gadis biasa lainnya. Aku Kim Liu Jin, harimau dari Zhonghai. Hal-hal itu hanya omongan teman-teman. Jangan dianggap serius. Sebenarnya, kau tidak terlalu galak. Kau menyukaiku? Tentu saja. Andai kau benar-benar istriku. Sayang sekali, pada akhirnya kita dari dunia yang berbeda. Ucapan di pernikahan, kalau berani bohong padaku, akan kupukul kau sampai mati. Jangan tinggalkan aku ya. Aku lelah sekali. Baik. Aku pergi. Aku akan terlambat kerja. Kamu, kenapa kamu masuk? Tuan Li menyuruhku menjemputmu, menemani dia bertemu klien. Baik, aku tahu. Kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Tuan Li bilang, klien kali ini adalah master mode internasional. Berpakaianlah yang sopan. Tahu. Master mode internasional. Ksuke. Kenapa kamu datang berpakaian seperti ini? Apa kamu yang akan kita temui hari ini adalah tamu VIP dari Shengxi Group? Kamu berpakaian seperti ini. Apakah mau membuat masalah? Menurutku, sel era berpakaianku lumayan juga, dan ini diberikan oleh pamanku. Sudah dipakai bertahun-tahun. Itu hanya menurutmu sendiri, sangat norak. Apa kamu hidup di abad lalu? Sudahlah. Nanti kamu jauh-jauh dari kami. Tuan Fellini. Hello. Anda Nona Li, ya? Maaf, di hotel. Saya beristirahat lebih lama. Membuat Anda menunggu lama. Tuan Fellini, Anda telah naik pesawat selama belasan jam. Istirahat itu wajar. Saya sangat menantikan pertemuan ini. Sudah lama sekali. Sudah hampir waktunya makan siang. Kebetulan saya sudah memesan restoran. Bagaimana kalau kita makan sambil mengobrol? Makan siang? Tidak perlu. Siang nanti, ada urusan lain. Malamnya, saya harus naik pesawat kembali. Sini. Siapa Fellini ini? Siapa dia? Sampai Tuan Li datang menjemput sendiri. Kamu tidak tahu Fellini? Dia direktur kreatif merek mewah internasional. Hanya menghadiri pekan mode saja, membutuhkan banyak waktu. Dia juga harus meluangkan waktu untuk mendesain sendiri. Waktunya sangat berharga. Hebat sekali. Tuan Li, hanya kali ini bisa bertemu dengannya. Itu sudah sangat baik. Lagi pula, dia tidak pernah kekurangan perusahaan yang berinisiatif mencari kerjasama. Kalau begitu, langsung saja ke intinya.
Nona Zhang. Di sini. Zhang Wenwen. Wen. Kakak Xu, silakan dicoba. Terima kasih. Kenapa kau menatapku seperti itu? Jika kau berani mengkhianati Direktur Li, Ku beritahu, kau akan mati. Zhang Wenwen. Direktur Li. apakah kau juga datang untuk bernegosiasi dengan Fellaini? Seperti kau akan kecewa. Nona Zhang. Kau kenal Nona Li? Ja. Dulu aku magang di perusahaan Direktur Li. Selain itu, Zhang Corporation dan Shengxi Corporation memiliki hubungan kerjasama. Hanya saja, kita sekarang adalah saingan cinta, kan? Begitu rupanya, karena semua saling kenal. Mari kita bicarakan kerjasamanya. Bicarakan ide kalian berdua. Baik, keluarga Zhang adalah keluarga besar. Yang khusus menjadi agen merek high-end. Banyak department store besar memiliki toko eksklusif mereka. Meski asetnya tidak sebanding dengan Shengxi. Hanya di bidang barang mewah, yang jauh lebih profesional dari Shengxi. Kalau begitu, kerja sama Shengxi kali ini, bukankah sangat berbahaya? Kudenga Putri Zhang Corporation. Belajar desain di luar negeri. Dan sudah mulai menunjukkan bakat. Dia juga mengenal banyak orang di dunia mode. Hei, katakan, putri yang baru kembali dari luar negeri ini, apakah akan rela menjadi anak magang di Shengxi Corporation? Ayah, kenapa? Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Dia menyukaimu, tahu. APA. Tuan Fellaini, perusahaan kita berdua sudah sepakat bekerja sama. Tiba-tiba ada perwakilan dari keluarga Zhang. Sepertinya kurang pantas. Nona Li, jangan khawatir. Aku dan Nona Zhang pernah bertemu sekali di pekan mode luar negeri, dan aku tidak terlalu dekat dengannya. Jadi, selama kalian berdua bisa memberikan syarat yang cukup menarik bagiku, dan sudut pandang, aku akan memilih salah satu dari kalian secara adil. Li Yuzhen, kau tidak takut, kan? Kalau begitu, kusarankan kau menyerah saja. Karena kau tidak bisa mengalahkanku. Barang yang kuinginkan, Li Yuzhen, meski harus mendaki gunung pisau dan menyeberangi lautan api, pasti akan kudapatkan kembali. Tuan Fellaini, kami, Zhang, adalah yang paling awal di Zhonghai yang menjadi agen barang mewah. Dalam hal pengalaman dan profesionalisme. Dibandingkan dengan Shengxi Corporation, yang merupakan orang kaya baru yang melakukan segalanya, tentu saja sangat berbeda. Pengalaman tidak menjamin kekuasaan. Keluarga Zhang Anda 10 tahun lalu sudah dilampaui oleh grup Shengxi kami, sudah dilampaui. Yang dibutuhkan Tuan Fellaini adalah mitra yang benar-benar kuat. Bukan Bang Sewan Yang Jadu. Ya tu, dari mana Anda melihatnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mengejar ekspansi membabi buta adalah kuat? Kami menghormati mode, menghormati ide, menghormati inovasi. Yang kami kejar, bukanlah uang, tetapi budaya. Apakah Anda mengerti? Tuan Fellaini, saya akui, Zhang relatif lebih profesional, tapi kami memiliki ketulusan dan kepercayaan diri untuk memungkinkan Anda dan perusahaan Anda berkembang lebih cepat di Sia. Nona Li, saya telah menyelidiki Anda. Dan sangat menghormati Anda. Tetapi saya juga menemukan bahwa di dunia Anda, perusahaan menghasilkan uang, berkembang, dan terus. Menghasilkan uang adalah filosofi bisnis Anda. Jadi, maaf, Nona Li, yang kami jual, bukan hanya produk, tetapi layanan ide, dan pengejaran budaya mode. Direktur Li, lupakan saja. Apakah Anda masih tidak mengerti? Fellaini mencari mitra. Bukan hanya penjual, apalagi distributor. Mitra sejati perlu mempertimbangkan mulai dari konsep desain, sketsa desain hingga pemilihan lokasi dan tempat produksi. Tidak buruk. Nona Zhang memang wanita berbakat.
Li Yuchen, Menyerala. Nona Lee, maaf. Saya khawatir kali ini kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Tuan Fellini. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda bahkan belum melihat proposal kerjasama. Anda menolak kami hanya karena beberapa wawasan mode. Ini sangat tidak adil bagi kami. Lupakan saja. Kali ini persiapan kami tidak memadai. Bagaimana kami bisa menyalahkan Anda? Anda juga belum belajar desain. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Fellini. Karena sejak awal, Anda ingin bekerja sama dengan Zhang, bukan dengan grup Shengxi kami. Mengapa melakukan pembicaraan ini? Tidak. Anda salah paham. Benarkah? Dari awal hingga akhir, Anda memfokuskan percakapan pada budaya perusahaan, aspek budaya mode, tanpa menanyakan saya tentang pasar spesifik, atau masalah tingkat modal. Anda tahu bahwa Zhang Wenwen belajar desain? Pekerjaannya adalah mendesain pakaian. Anda menciptakan lingkungan percakapan yang baik bagi Zhang Wenwen. Dan membuat saya merasa bahwa saya tidak mengerti apapun, merasa bersalah, jadi saya kalah dalam pembicaraan ini. Bukankah begitu? Karena itu, saya dan orang biasa seperti Anda tidak perlu bekerja sama. Saya juga tidak perlu berurusan dengan orang. Seperti Anda yang hanya hidup di dunia fantasi Anda, yang sangat bodoh. Anda bilang saya bodoh? Ayo pergi. Kaksu. Li Yuzen, sikap macam apa ini? Tuan Fellaini adalah master terkenal internasional, bukan untuk kau hina. Cepat minta maaf pada Tuan Fellaini. Li Yuzen, kau akan bayar untuk perkataanmu hari ini. Kau mengancamku? Memangnya kenapa? Lingkaran fashion yang mulia, bukan untuk orang kaya baru sepertimu, untuk dihina sesuka hati. Terserah. Pada akhirnya yang kalah. Pasti bukan aku, Li Yuzen. Baik. Memang istriku. Penakabaranian. Li Yuzen. Seleramu sangat buruk. Menemukan kampungan jadi suami. Kau siapa? Tuan Fellaini, kenapa denganmu? Apa dia terlalu kampungan bagimu? Ini tidak mungkin. APA yang kau lakukan. Dengarkan aku tidak tertarik pada pria. Ini adalah master penjahit top dunia, karya Tuan George. Bernilai ribuan emas. Tidak. Lebih dari sekadar ribuan emas. Pasti salah. Ini dari paman. Tidak berharga. Tuan Fellaini. Apa kau salah lihat? Orang kampungan seperti dia. Bagaimana mungkin memakai karya George? Diam kau. Master George adalah guruku. Maksudmu, baju kaksu ini dijahit tangan oleh gurumu? Benar. Aku belum pernah dengar George. Klein Master George adalah keluarga kerajaan, Raja, Ratu, Tangerine, Putri. Orang terkaya di dunia. Bayu pasaran seperti ini, bagaimana mungkin? Tuan Fellaini. Apa kau salah lihat? Baju seperti ini ada di mana-mana, kan? Tidak. Kalian tidak mengerti, sebagai seorang penjahit. Kembali ke alam, adalah tingkat tertinggi. Tuan Su, bolehkah aku menyentuh bajumu? Silakan. Nona Zhang, kau juga sentuhlah. Kain yang mahal. APA. Kain top yang lahir di luar negeri adalah kain terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Kau berkendak. Tahukah kalian, setiap garis di celana pendek ini, apa yang ditambahkan? Kuberitahu. Ini debu berlian. Celana pendek ini, bernilai jutaan. Pelankan suaramu. Jika orang lain mendengar ini, bagaimana jika mereka menarik celanaku? Kamu?
Orang desa, bagaimana mungkin penjahit kerajaan membuat pakaian untukmu, pakaian yang kamu kenakan? Bukankah itu curian? Jadi, kamu tidak tahu nilai pakaian ini? Tidak mungkin. Kak Su, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku tidak hanya punya satu setel ini. Aku punya banyak pakaian seperti ini di rumah. Siapa tahu, apakah kamu mencuri beberapa saat menjadi pengemis? Dia suamiku. Jaga bicaramu. Li Yuzhen. Tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Aku semakin curiga bahwa kamu ingin bekerja sama dengan Tuan Fellaini. Menggunakan cara tercela ini untuk memengaruhi penilaian Tuan Fellaini. Aku sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kamu bisa memfitnahku, tapi tidak bisa memfitnahmu. Mereka tidak percaya. Aku akan menelepon paman kedua untuk memastikan. Halo. Apa? Paman kedua, dari mana asal pakaianku ini? Yakin, kamu, anak nakal, baru saja menikah, dan sudah memberikan semua uangmu kepada istrimu, kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli pakaian. Jadi, kamu sudah tahu. Itu, aku hanya penasaran. Pakaian keluarga kira, dari mana asalnya? Itu dibuat sendiri olehku untukmu. Kenapa? Tidak cukup? Kalau begitu, aku akan membuatkan 2 set lagi untukmu. Bukan itu. Sesirang mengenali pakaian yang aku kenakan dan mengatakan itu dirancang oleh Master Top. Dan mereka bilang aku mencurinya. Apa? Tidak masuk akal. Berikan teleponnya padanya. Ini. Halo. Halo? Guru. Ini benar-benar kamu. Aku dengar kamu sedikit terkenal di luar sana. Tidak, bukan. Aku bukan apa-apa di hadapanmu. Merasa diri lebih tinggi. Tidak akan pernah menjadi penjahit top sejati. Kebiasaan burukmu masih belum berubah. Guru, aku salah. Dengarkan aku. Sukue adalah keponakanku. Kamu tidak boleh merugikannya. Jika kamu membuatnya sedikit pun tidak puas, mulai sekarang di lingkaran ini, kamu tidak akan memiliki tempat lagi. Iya. Sekarang terbukti itu tidak dicuri, kan? Ayo pergi. Nona Lee. Mohon beri aku kesempatan lagi. Aku bersedia bekerja sama denganmu tanpa syarat. Nona Lee, bisakah aku melihat kontrak? Kerja sama bisa. TAPS. Aku ingin draft ulang kontraknya. Ayo. Kak Su. Wen. Apa kabarmu? Keluargaku menjodohkan, tapi aku menolak. Karena di hatiku, selalu ada seseorang. Kau putri grup Zhang. Aku hanya orang biasa. Tidak, bagiku, kau yang terbaik. Kita tidak cocok. Aku sudah menikah. Li Yuzhen memanfaatkanmu. Dia demi keuntungan perusahaan. Rela mengorbankan segalanya. Termasuk dirimu. Kita berdua yang paling cocok. Kalian tidak cocok. Direktur Li, apakah kamu cemburu? Siapa bilang aku cemburu? Kalau begitu kenapa udara di sini tercium asam-asam begini? Hei, kamu. Jangan bertengkar. Siapa yang bertengkar? Aku cuma tidak menyangka. Setelah menikah dengan Sukue, kamu masih tetap mengganggu. Li Yuzhen. Pernikahan Kak Su denganmu itu salah paham. Kalian tidak punya perasaan sama sekali. Ada tidaknya perasaan bukan urusanmu. Harus dicoba dulu baru tahu. Aku lebih kokok untuknya daripada kamu. Sudah kubilang. Kalian berdua tidak cocok. Berhenti.
Yuzhen. Bukannya kamu masih ada kerjaan? Kita pergi dulu. Wen. Kamu. Kaksu, aku kesini cuma untuk menemui. Bisa bertemu sudah cukup. Baru beberapa hari kurus begini. Jaga kesehatan baik-baik. Masih melirik? Kenapa kamu cubit aku? Tidak ada yang mau kamu katakan? Aku dengan Sang Wen itu benar-benar tidak ada apa-apa. Siapa yang tanya itu? Bukan ini maksudku. Aku mau tanya, bagaimana kamu kenal Master George, dan baju ini dari mana? Pamanku. Ngapai ku bahas dia? Dia cuma tukang jahit. Sering buatkan baju untuk keluarga. Aku. Ibuku, bibi kecilku juga pakai jasanya. Lagi yang gratis. Sudahlah, kalau tidak mau bicara, aku tidak tanya lagi. Ini benar. Direktur Lee. Kita harus kembali ke kantor untuk rapat. Ini, masih tidak percaya? Director Lee. Duduklah. Perkenalkan, ini direktur penjualan baru kita. Aku. Ini gigolo yang dipelihara Direktur Lee. Kurang ajar. Berani-beraninya jadi gigolo. Kabarnya kontrak dengan grup Zhang juga diraih lewat wanita. Apa yang kalian bisik-bisikan? Kalau ada keberatan, silakan protes keras-keras. Kalau begitu, keputusan ini sudah final. Baiklah, mari mulai laporan kerja tahun ini. Tahun ini, omzet 2 kuartal pertama, tembus 1 miliar, termasuk properti dan keuangan. Apa aku ini dijadiin gigolo? Packley. Saya punya pendapat baru tentang perkembangan perusahaan kita. Katakan. Di bawah kepemimpinan Pak Lee, grup Shengxi terus berkembang. Tapi grup Shangshi bukan milik pribadimu atau kerajaan otoritermu. Apa maksudmu? Maksudnya, si sampah ini ingin jadi direktur pemasaran, dia tak pantas. Li Xiang. Kenapa kau datang? J'entends pas. Aku wakil direktur grup Shengxi. Terrace? Shu ke Sipang Jambira. Kalau sampah seperti dia. Jadi direktur pemasaran, grup Shengxi kita, akan hancur di tangannya. Benar? Kita tak boleh biarkan dia duduk di posisi penting. Kakak kedua benar. Saya sangat menentang. Saya juga menentang. Li Yuzhen, walau kau CEO grup Shengxi, jangan semena-mena. Saya menolak. Kamu siapa? Wakil Direktur Teknik. Kau mau anak ini jadi direktur pemasaran? Saya tak setuju. Kalau begitu pulanglah. Apa maksudmu? Maksud saya, kamu dipecat sekarang. Aku anak buah kakak kedua. Berdasar APA kau pecat. Karena sekarang, saya CEO grup Shengxi. Sekarang grup ini milikku. Kakak kedua? Li Yuzhen, taktik intimidasimu gagal. Selama aku masih di keluarga Li, kau tak bisa semena-mena. Berdasar apa ku peke anak buahku. Yuzhen, lupakan saja. Aku belum berpengalaman. Mungkin posisi direktur. Pemasaran ini bukan untukku. Li Yuzhen, berani kau pukul aku. Masih ragu dengan wewenangku. Kau tak punya hak. Keluarga Li milikku, perusahaan juga milik. Kau cuma perempuan yang akan dinikahkan. Berani merebut aset keluarga? Bukankah sudah kuajar untuk menghormati kakakmu? Li Yuzhen,
Aku peringkat Kongko. Aku anak tunggal keluarga Li. Kalau kau berani membunuhku, ayah takkan memaafkanmu. Kalau aku bunuh kau, aku jadi anak perempuan satu-satunya. Marilah hadapaka ayat 3 menghakamku. Bunuh aku sekarang. Tanya terakhir kali. Apa aku punya wewenang? Ada. Pinter. Liu Shen, kau main-main denganku? Kukira kau tidak takut mati. Ponika pun takut. Lain kali bertemu aku dan kakak ipar. Jauhi kami. Atau kau kubinasakan. Siapa lagi yang berkeberatan? Director Lee, 40 tahun aku bekerja keras di grup Shingxi. Aku sangat tidak menentang. Emersu sebagai direktur pemasaran. Kumohon jangan pecat aku. Terlambat. Pengawal. Kumohon Direktur Lee. Aku memohon. Direktur Lee, jangan pecat aku, Direktur Lee. Selamat atas promosi Direktur Su. Terima kasih. Aku menentang. Liu Shen, bagaimana kau perlakukan adikmu sendiri? Bahkan jika aku ganggu dia, apa yang bisa kau lakukan? Anak duraka. Selama ini kami terlalu memanjakanmu, hingga kau menjadi angkuh. Kau mau kusir dari keluarga Li? Sudahlah sayang. Yuzhen tetap keluarga kita. Jangan marah, jaga kesehatan. Xiaoyun tetap baik hati. Tapi hari ini dia keterlaluan. Jika tidak menghukumnya, kita tidak adil pada Li Xiang. Dan merugikanmu. Bagaimana kalau? Li Xiang sudah dewasa, dedikasinya untuk perusahaan, ingin berkontribusi lebih. Sedangkan Yuzhen baru menikah dan tidak fokus kerja. Sebaiknya saham kakek di Grup Shangshi diberikan ke Li Xiang sebagai kompensasi. Li Xiang, ayah bertanya, bagaimana pendapatmu? Ayah yang menentukan. Aku turuti semua perintah ayah. Baik. Ayah tidak salah menyayangimu. Keputusan tetap. Cepat berlutut, bersyukurlah Ibu Seng membelamu. Saham perusahaan warisan kakek. Takkan kalian dapatkan. Kau mau kusir dari keluarga Li? Grup Shengshi buah tangan. Seumur hidup kakek. Serahkan ke Li Xiang hanya merusak. Omong kosong. Di tangan, akan lebih maju. Kau pemuda manja. Tak pantas bicara begitu. Li Yuzhen. Berani taruhan? Taruhan apa? Aku bisa bantu grup Sheng dapatkan kontrak grup Lin. Grup Lin. Konglomerat nomor 1. Benar. Grup Lin. Dilihat dari kekuatan, jauh di atas grup Shengshi. Jika grup Shengshi bekerja sama dengan grup Lin, pasti akan naik kelas. Jika aku menang, kau harus keluar dari sini. Baik kutaruhan. Jika kau kalah? Kalau aku kalah, aku takkan kembali ke perusahaan. Sepaket. Ayah, ayo pergi. Li Yuzhen. Kau pasti kalah. Berdasarkan kabar terbaru yang saya dapat, Grup Lin akan kerjasama dengan keluarga Li. Keluarga Li akan melesat sukses. Benarkah? Sangat pasti. Saya punya teman, manajer penjualan di sana. Dia yang bilang langsung. Bagus sekali. Soal pernikahan Yuzhen dan Zhang Hao. Zhang Hao yang kabur duluan. Mereka akan tidak ada perasaan. Suruh dia kapok saja. Tenang saja. Kali ini, pasti tidak ada masalah lagi. Ini, ya suamiku. Keluarga Zhang ini termasak. Keluarga besar terhormat. Lebih baik dari sampah desa itu. Baik. Setuju. Oak. Manajer penjualan Grup Lin, pecandu alkohol tua. Sudah kukirim orang, mabuk sampai berak darah. Urusan gagal. Bagaimanapun, jangan biarkan Li Xiang rampas jerih payah keki. Kerja sama ini harus segera. Bagaimana kalau? Tak usah, saya sendiri yang pergi. Baik. Grup Lin. Manajer Xiao, hadiah kecil, mohon diterima. Terlalu baik, hei Tuan Li. Apa kabar kakekmu? Sekara. Sungguh?
Seiya Lia Sandiri, Kuma Mangantung Nyawa. Hahaha. Selamat ya Tuan Li. Hei Manajer Shao. Soal kerjasama ini. Li Yuzen. Cuma macan dalam sangkar. Tampak perkasa. Lahir jadi ratu. Tapi tetap cuma perempuan. Tanpa sang kakek. Banyak yang tak suka padanya. Li Yuzen datang. Dengar-dengar putri macan cantik luar biasa, juga sangat berwibawa, tak kalah pria, tapi soal ranjang, hahaha. Kau. Manajer Zhao. Kau hina istri orang, tidak pantas. Istri orang. Seluruh Zonghai tahu, kau Li Yuzen. Kabur dari pernikahan, lalu kawin dengan orang desa. Hahaha. Apa kau benar-benar tertarik pada si anak desa miskin itu? Sudahlah, Direktur Li, ayo kita minum bersama. Direktur Li, walau kau presiden grup Shengxi, kalau tak bisa minum, jangan marah nanti ku permalukanmu. Baik. Hari ini ku tantang Nyonya Zhao minum. Direktur Li. Direktur Li, kau tahu aturan. Habiskan semua minuman ini, baru kau berhak bernegosiasi denganku. Dengan kemampuan minum sepertimu, lebih baik menyerah saja. Jujur saja, di seluruh negeri ini, tak ada yang bisa mengalahkanku dalam minum. Hei kau. Pulang saja. Direktur Li jarang minum mana mungkin bisa menghabiskannya? Kebetulan sekali. Di seluruh negara Xia. Tidak ada bisnis yang tak bisa kuraih, Li Yuzen. Baik. Ini semua salah Sukue. Jika tak menikahi pria tak berguna ini, Direktur Li tak perlu merendahkan diri untuk bernegosiasi. Sepertinya disinilah tempatnya. Shuke. Dia sudah sangat malang. Ditinggal pengantin pria saat pernikahan. Lagi-lagi kacau karena aku. Sekarang harus melayani minum di depan umum. Shuke, apa kau masih lelaki? Mungkinkah sampai yang kau ucapkan hari ini? Semua bohong belaka? Di depan orang tuaku dan semua tamu, janji menjagaku seumur hidup juga dusta? Ayo lagi, Direktur Li. Direktur Li, jangan minum lagi. Kalau terus minum seperti ini, kau akan masuk rumah sakit. Ini, manajer Shao minum bir kurang seru, ganti yang keras. Istriku tidak kuat minum. Aku yang temani. Sudah cukup? Direktur Shao. Manajer Zhao. Minumannya sudah habis. Sekarang kita bahas kerjasama. Kakak ipar jago minumnya. Adik ipar, kenapa kau datang? Cepatan, ayo minum bersama. Jangan sentuh aku. Sampah. Manajer Zhao, apa maksudmu? Kenapa dia ada di sini? Wahahaha. Maaf Direktur. Proyek Grup Lin, sudah saya berikan ke Yang Master Li.
Hahaha. Kau mempermainkanku? Mempermainkanmu lagi kenapa? Kalau kau mau dijodohkan dengan keluarga Zhang. Aku mungkin masih segan. Siapa son kako berani Luke Young Master Zhang. Keluarga Zhang sudah ancam. Mau bertarung sampai mati denganmu. Li Yuzhen. Kalau bukan karena kakek masih hidup, kau bahkan tak pantas berdiri di samping, sekali-kali tidak. Bagaimana kondisi kakekku sekarang? Lebih baik urusi dirimu sendiri. Jika kau tidak dapatkan kontrak grup Lin, grup Shengxi akan jadi milikku. Keluarga Li tak akan menerimamu. Keluarga Zhang juga tidak. Di seluruh Zonghai, tak ada tempat untukmu. Tenang sayang. Kau masih punya aku. Ah, Apa kau ini? Orang Campingan. Bahkan tak lebih dari semut miskin. Kubritahu. Di dunia ini yang penting kekuatan. Apa yang kau punya? Gaji Sébulan Kuma 3000. Apa maksudmu? 5.000. 5000. Li Xiang. Jangan keterlaluan. Aku peringatkan. Kotidak Berani Mukulaku. Quand Kubritahu. Hari ini aku tak takut padamu. Managers Ho. Masalah kerjasama tidak mau pertimbangkan lagi? Li Xiang cuma anak borjuis. Grup Lin bekerja sama dengan orang seperti dia. Tidak akan maju. Kalau kau berani telanjang, dan tunggu di kamar atas, mungkin akan kuperhatikan. Wahahaha. How? Berani ganggu istriku. Cubana kau. Kojila. Manajer Shao, kau baik-baik saja? Kau. Berani sekali. Liu Zhen, ku peringatkan, seumur hidupmu, jangan harap dapat proyek grup Lin. Dan kau, kutunggu kelakuanmu. Pengawal. Serang mereka. Siapa berani? Nenek tua dari mana ini? Berani ikut campur urusan grup Lin? Pergi dari sini. Jaga Malutmu. Ko. Nyonya, kenapa ibu datang? Manajer Shao, itu cuma nenek tua, kenapa takut padanya? Diam kau. Sayang, lihat. Kenapa wajahnya mirip sekali dengan ibuku? Apa? Dia anak sang nyonya? Kau yang suruh dia mabuk? Bukan nyonya? Xiao Kui. Minum. Kalau tidak habis, kau tahu risikonya. Baik nyonya, saya minum. Nyonya grup Lin itu ibumu? Nyonya Gruplin. Tidak mungkin. Ibuku orang biasa. Mana mungkin orang penting? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Xiao Cui, ayo pergi. Manajer Shao, soal kontrak kami. Diam kau orang bodoh, aku jadi korban ulahmu. Adik Su. Bukan, kakak Su. Maafkan adikmu kali ini, aku benar-benar menyesal. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Aku masih bisa minum lagi. Ini kan cuma proyek kecil? Masih perlu mari-mayan? Proyek kecil apaan? Kalau aku gagal, Shengxi Group milikmu akan direbut Li Xiang. Itu jerih payahmu dan kakek. Tak mungkin aku biarkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Group mau kontrak dengan Liu Zhen? Shengxi Group. Bisa jatuh ke tangannya. Sialan. Sialan sekali. Mazut. Tuan Li. Kalian mau apa? Kami bisa bantu Tuan Li. Xuke Itukuma. Anak baru yang sok jago. Dia bersekongkol denken Li Yuzhen. Selalu melawanku. Jujur saja, aku dan dia musuh bebuyutan. Aku punya ide untuk menghancurkan mereka berdua. Coba jelaskan.
Nanti, Lin Group pasti malu. Hingga tak mau kontrak. Bagus. Sangat bagus. Ayo Tuan Li, Bersulang untukmu. Li Yuzhen. Kali ini takkan kau menang. Suke terima kasih. Kau cantik sekali, seperti bidadari. Andai kau istriku. Siapa mau jadi istrimu? Suke, aku salah. Ada APA? Bisakah kau maafkan aku? Kalau kau tak mau maafkan, aku bunuh diri di sini. Aku ada urusan. Aku perlu pergi sebentar. Aduh, dasar anak bandel, kurang semangat. Apa yang lebih penting dari istri? Nyonya, kapan mau ungkap identitas kita ke Suke? Tunggu sebentar. Belum saat. Su Shui. Suke. Suke. Aku tahu kau masih peduli kan? Kau masih menyukaiku kan? Ayo kita baik-baik lagi. Su Shui, kau sudah selesai mengganggu? Aku. Sejak kau bersama Chu Tian, kita sudah putus hubungan. Sekarang aku kehilangan kerja. Chu Tian juga putus denganku. Aku hanya punya kamu sekarang. Jangan salah paham. Aku tak tertarik pada. Aku tak mau ada yang terluka, karena diriku. Karena kau baik-baik saja. Aku pergi dulu. Temani aku minum ya. Cuma 1 gelas. Setelah ini kita selesai untuk selamanya. Hidup matiku bukan urusanmu lagi. Baik. Setelah minum ini, langsung aku pergi. Shuke. Kau t'as eu tidak? Karena Li Yuzhen akan kehilangan segalanya. Tak manquin bon qu'il agit. Suke. Penghinaanmu ini akan kubalas berlipat ganda. Sekarang urusan ini kuberikan pada kalian. Jangan lupa rekam semuanya. Tenang, Tuan Li. Aku akan rekam semua aib Suke sampai habis. Tak ada yang terlewat. Diam saja kau. Lepas Bayu. Di sini? Memangnya di mana? Masa malu-malu sekarang, bukannya pertama kali di sini. Tenang, wajahmu tak kerekam. Jangan lupa. Begitu Tuan Li kuasai Shengxi Group, kita bisa pulang. Menikmati kekayaan tak terbatas. Cepat lepas. Li Yuzhen. Camus Pasticala. Li Xiang, kenapa kau di sini? Suke di mana? Shuke. Suamimu yang tak berguna itu. Aku baru ingat. Dia mabuk. Pacarnya lagi ngebantu dia sadar. Brengsek. Ashui. Minger. Li Yuzhen. Shuke kuma, belut di selokan kotor.
Ko Gap diamenantu Keluargali? Aku cari pria seperti apa, tak perlu kau urusi. Liu Zhen. Jangan lupa. Keluarga Li adalah bangsawan Zonghai. Setiap tindakan kita mewakili harga diri keluarga. Ku Britau. Kalau kakek tak pria yang kau pilih, Suka main perempuan. maka pewaris keluarga tak akan diberikan pada. Su Q takkan melakukan. Dia bukan penjkat sepertimu. Baik. Masuk sendiri dan lihat. Saat ini juga, suamimu sedang apa di dalam? Lebih baik pulang saja. Adegan di dalam gak enak dilihat. Jaga harga dirimu. Apa yang kau lakukan padanya? Dia mabuk bareng mantan pacarnya. Api lama mungkin nyala lagi. Kakak, pria mabuk pengin begituan. Wajar. Dia takkan melakukannya. Xuke, kau gila ya? Suke. Kamu tidak apa? Pergi. Apa yang terjadi? Li Shao, aku sudah berusaha. Aku hanya mau bantu memapa. Malah dia memukulku, dengan botol hingga begini. Kalian berdua ini peya. Hal kecil saja tidak becus. Liu Zhen. Shuke. Aku pasti akan membunuh kalian. Pasti. Sekretaris Su lebih cepat lagi ke rumah sakit terdekat. Dia diberi obat. Baik. Hentikan mobilnya. Kamu juga turut. Jauhi aku. Cepat cari jalan kecil dan berhenti. Direktur Li. Tidak bisa dipedulikan lagi. Obat ini terlihat mencurigakan. Turun. Ku bilang turun. Direktur Li, ini tidak baik. Saya akan mencari Jangan banyak bicara, obat ini aneh. Cepat. Aku bantu. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Jika kau bersamaku, kau tidak bisa menikahi orang lain. Aku hanya orang biasa. Status kita tidak setara. Aku tahu kau menerima lamaran hanya karena tidak ada pilihan lain. Diam. Sekretaris Su, kenapa belum pulang? Direktur Liku. Aku ya di Pengawal dan penjaga malam. Grup Lin mengirim kontraknya. Kita menang. Bagus sekali. Selamat, selamat. Hello. APA, kakek sudah tiada. Bo, grup Lin dan wanita bernama Li Yuzhen. T'es la menant d'Atangani kontrak. Kita kalah. Kenapa panik? Anak yatim piatu. Apa yang kita tekankan darinya? Jangan lupa, siapa yang menentukan ahli waris keluarga Li? Maksud Anda, kakek? Selama kakek menandatangani, Anda akan menjadi ahli waris keluarga Li. Maka setelah dia meninggal, tidak ada bukti. Tapi kakek, kondisinya baik-baik saja. Dia selalu mendukung wanita bernama Li Yuzhen. Bagaimana kita bisa membiarkannya tanda tangan? Adieu muda. Maksud Anda?
Kakek. Bagaimana bisa? Yuzhen, jangan terlalu sedih. Hasil seperti ini, tidak ada yang menginginkannya. Benar. Kak. Dokter, tolong selamatkan kakekku. Aku baru mengunjunginya beberapa hari lalu. Dia baik-baik saja. Bagaimana bisa? Nona Li, maaf. Li Lao menderita kanker stadium akhir. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menyarankan kalian untuk segera mempersiapkan pemakaman. Yuzhen, kakekmu meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Wasiat? Wasiat apa? Yuzhen, maksud kakekmu adalah agar Li Xiang mengambil alih bisnis keluarga. Tidak mungkin. Ini palsu. Ini palsu. Kak, ini tertulis jelas di atas kertas. Apa la Jiang un Jinku Katakan? Omong kosong. Bagaimana mungkin kakekku menyerahkan harta keluarga padamu, dasar anak manja? Aku tahu. Ini kau. Ini kau. Kau membunuh kakek. Omong kosong. Li Xiang adalah cucu kandung kakekmu. Bagaimana mungkin dia membunuh kakekmu? Aku tahu, selama ini kau telah berkorban banyak untuk keluarga Li, tapi kau seorang wanita dan sudah menikah. Jika kau mau, aku bisa memutuskan untukmu agar kau tetap di keluarga Li, membantu Li Xiang membesarkan grup Shengxi. Benar, Yuzhen, kita semua keluarga. Selama kau membantu Li Xiang dengan baik, kami tidak akan mengusirmu dari keluarga Li. Benar. Kak, hidupmu juga tidak mudah, menikah dengan orang tidak berguna. Jika kau meninggalkan keluarga, apa orang ini bisa menghidupimu? Kenapa tidak tinggal dan bantu aku? Kamu. Membunuh ibuku saja tidak cukup, sekarang kau ingin membunuh kakekku? Diam kamu. Ayah. Kau tidak percaya padaku? Kau bilang Zheng Ma membunuh kakekmu. Apa buktimu? Aku. Jika aku bilang, kakekmu masih bisa diselamatkan. Suke. Apa yang kau katakan itu benar? Aku ingat bibiku pernah bilang. Pamanku adalah tabib dewa, mungkin dia punya cara. Jadi, sebelum aku datang, aku hubungi mereka. Mereka akan segera tiba. Konyol. Pak Li sudah sakit parah. Dia hidup hanya dengan bantuan alat pernapasan. Jika ada yang bisa menyelamatkannya, hanya tabib suji yang legendaris. Pamanmu adalah tabib suji? Sangat konyol. Seorang anak desa miskin. Bagaimana mungkin kenal tabib suci? Benar juga. Bagaimana mungkin dia kenal tokoh besar seperti tabib suci? Terimalah nasibmu. Aku beri dua pilihan. Tetap di sini dan bantu aku. Atau pergi dari keluarga Li. Baik. Aku pergi. Yuzhen. Shengsheng Group adalah hasil kerja kerasmu. Kau sudah berusaha keras. Kau menyerah begitu saja? Apa kau punya cara lain? Ramai sekali. Bibi. Ibu. Ibumu adalah nyonya dari grup Li. Kau dan ibuku pernah bertemu? Anak nakal ini tidak tahu sopan santun. Aku mohon bantuannya untuk membimbingnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kepala batu. Sukwe, ini pernikahanmu. Aku belum memberimu apa-apa. Hari ini, aku akan membantumu. Selamatkan Pak Li. Bisa dibilang begitu. Sebagai paman, aku beri hadiah pernikahan. Tuan Li. Pak Li menderita kanker stadium akhir. Di seluruh Tiongkok, tidak ada kasus yang berhasil.
Dia orang desa yang miskin, bisa menyembuhkan? Benar. Ayah, cepat usir mereka. Orang lain tidak bisa menyelamatkan. Bukan berarti aku, Zhao Wuji, tidak bisa. Apa katamu? Kau adalah tabib suci, Zhao Wuji? Asli. Oke. Sebentar lagi, dia akan bangun. Benarkah? Suamiku bilang bisa diselamatkan. Tentu saja bisa diselamatkan. Terima kasih, Tuan Zhao. Kau memanggilku apa? Terima kasih, Paman. Sukue, aku puas dengan istrimu. Apa yang kau katakan? Kau percaya omongan Yusen si bodoh? Kakek ini tidak akan bangun. Kekek. Ayah. Kekek. Apa yang terjadi? Suami, mereka membunuh ayah? Kalian berani membunuh kakekku, aku tidak akan memaafkan kalian. Seseorang, habisi mereka. Berhenti. Hahaha. Bagaimana mungkin? Kekek. Aku tidak bermimpi kan? Nak, kau tidak bermimpi. Aku benar-benar hidup lagi. Hahaha. Terima kasih atas bantuan Anda. Li Zhengting. Ayah. Kau benar-benar punya istri yang baik, anak yang baik. Ayah, apa maksudmu? Kakek, ini semua salah dia. Dia yang menyuruhku mencelakaimu. Ini bukan urusanku. Anak. Aku hanya ingin jadi anak manja. Kau memaksaku merebut warisan. Kekek. Dialah yang menyuruh mencelakaimu. Dia sendiri yang menulis surat wasiat. Ini bukan urusanku. Bajingan. Anak duraka. Seseorang. Seret mereka bertiga keluar. Kekek. Nyonya. Aduh. Cepat, cepat. Ayah. Nyonya, Anda sudah datang. Hong Liang. Kau punya cucu perempuan yang baik. Hai, ini semua berkat anak itu. Ebio. Kekek Li. Kalian saling kenal? Kenalan lama. Yuzen. Kakek sudah tua. Kelak, Shengxi Group ini, kakek serahkan padamu. Ada Sukue yang membantu. Kakek tenang saja. Hai. Kau masih berhutang pernikahan padaku. Tuan Suke, bersediakah kau menikahi wanita ini? Dalam suka maupun duka. Baik dalam suka maupun duka. Kamu bersedia tanpa syarat mencintainya, menghormatinya, sampai akhir hayatmu. Kaksu. Kaksu. Apa yang terjadi? Suke.